Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita ada salah satu host baru. Coba diperkenalkan dulu. Halo teman-teman Kupas Berita. Apa penonton ya? Iya, penonton. Oi. Namanya Norma Zaya, biasa dipanggil Noi. Aku aktivis di Gerakan Peace. Cie. Andar banget ya Arman. dia ada di sini karena host yang biasa itu namanya Cindy Cindy Florenzin nih mukanya nih. Nah, itu sedang sakit tenggorokan ya. tuh ya. Ya, jadi kita minta dia ini dulu lah, istirahat dulu. Dan ya alhamdulillah langsung ada Nui yang juga sudah, dia tadinya malu-malu nih penonton. Jadi dia nggak usah lah bang. Tapi setelah dipaksa, Waduh. setelah diancam Waduh. tetap bekerja atau tidak di sini, akhirnya dia tetap maju. Dan Oke. ini adalah dia, ini menunjukkan keragaman peace nih, Aigra. Oke. Ada saya yang Muslim religius, Ya. ada Aigra yang Muslim tidak berhijab. ada Nui Muslim berhijab. Yap. Dan ada Cindy yang adalah Kristen Iya. religius. Kenapa kita sebut dia Kristen religius? Karena nggak boleh bahas Israel. Jadi dia kalau lagi bahas Israel, katanya dia diserang sama teman-teman saudaranya, Oh. saudara-saudaranya karena menyerang Israel. Gak boleh rupanya ya. Oh. Oke. Dan di kalangan kru juga ada Eno. Ada wajahnya nih sekarang. Ini Kristen yang rajin ke gereja sih. Oke, rajin. Emang iya? Emang iya, Mas? Emang rajin. Tanya rajin pas mau nikah aja. Ada Dela yang Muslim, cantik dan berhijab. Iya. Yang stylenya gaul. Gaul banget deh gayanya. Dan satu lagi ada Lukman. Yang M-bankingnya baru aja error. M-bankingnya error, jadi lagi Oke. mengalami kesulitan. Oke, nice. Oke, terus kita ngapain hari ini? Jadi Bang, kita hari ini bahas soal komentar dari konten kita yang beberapa hari lalu. Jadi beberapa hari lalu kita bikin konten Bang soal Mas Uyah Kuya nih. Judulnya Uya gini. yang anggota DPR ya. Ya, judulnya gini yang kemarin itu. Uyah Kuya anggota DPR terpilih pamer sepatu 1 miliar rupiah gitu. Pamer sepatu 1 miliar rupiah. Nah, ditanggepin langsung tuh Bang sama Mas Dan Uya karena kita Kuyanya. memang menyayangkan ya. Iya, menyayangkan. Kenapa? Kenapa harus flexing lah gitu. Terutama karena Uya Kuya ini kan udah anggota DPR ya. Ngapain flexing beli sepatu? Mereknya apa? Nike, Jordan, Dior. Itu artinya sebuah kombinasi ya. Ada Nike-nya, ada Dior. Dior-nya. Harganya kok 1 miliar kok dibeli dan terus dipamerin gitu loh di video. Terus dia komentar. Dia komentar lah. Katanya gini Bang, sekelas Cokro TV kok gak riset bener, itu konten 3 tahun lalu. Dan buat orang yang bener-bener ngerti sepatu kolaps kayak gitu emang bisa jadi investasi bos. Riset biar gak kayak media amatiran. Aduh. Sekelas Cokro TV berarti kita berkelas gitu Bang. Kita malah salpoknya ke Bukan ya? situ. Kita bukan gitu ya? Kita salpoknya ke situ. Kita salpoknya ke situ. Kita Kamu jadi merasa terpuji. Wow. Sekelas gitu. Berkelas. Oke. Dia bilang amatiran kok. Oh iya. Cokro itu amatiran kan? Amatiran. Karena nggak riset. Nggak ya. riset. Tapi ada Bang yang ada yang bela tuh Bang. Oh, langsung aja. Namanya Mata Hati 4743. Kapanpun itu kalau benar itu jejak yang menunjukkan nggak layak nyalek. Karena publik pasti ngira jika nyaleknya berhasil itu karena uang. Beli sepatu 1M aja dilakuin apalagi untuk perjuangan pekerjaan. Begitu kira-kira pikiran publik. Waduh Bang. Oke. Jadi dan kalau kita baca terus ke bawah juga ada yang barangkali fansnya Uya bilang bahwa itu kan ya uangnya Uya ya mau diapain juga urusan dia gitu. Ya. Hasil kerja keras. Kerja keras dia. Tapi juga ada tetap yang bilang aduh uang segitu gitu ya. Aduh uang segitu. Dapat banyak. Bisa dapat banyak. Kalau kamu uang 1 miliar buat apa? Bangun rumah aja Bang. Bangun rumah aja deh kayaknya. Hah? Minimal Tangsel dapat lah ya. Raket kan ke Jakarta. Betul. Daripada nungguin tapera ya. Iya. Iya benar. Aduh. Iya, iya. Kelar. Ya, tapi menurut saya sih ya kita harus mengklarifikasi Iya. atau dimulai dari kita minta maaf. Iya. Ya, kepada Bung Uya Kuya, saya sih panggil dia Dek Uya Kuya karena dia itu adik kelas saya dulu. Oh. Namanya itu apa ya? Surya. Surya. Nama aslinya itu Surya. Anak politik kalau nggak salah.
saya harus minta maaf, kami minta maaf Iya. sama penguyak-kuyak karena mengkritik beliau soal pembelian uang sepatu 1 miliar tersebut. Itu nggak ada tujuan kita serangan personal kepada anggota DPR ya. Dan kita juga baru tahu bahwa itu sebetulnya pembeliannya dilakukan pada 3 tahun yang lalu ya, bukan sesuatu yang baru. Tapi sekarang kalau saya tanya sama Nui nanti ya ditanyanya ya, tanya Gra dulu ya. Gra, kita dapat ini kenapa bentar, Bang. turun nih kamu? Turun dong soalnya. Ya nggak apa-apa ya. Turun nih Bang. Nah, Nah. ntar ya guys. Nah, iya. Gra nih sebenarnya tinggi, paling tinggi di kampus, di kantor saya. Iya, iya. Nah, itu sebetulnya kita dapat informasi tentang uya-kuya beli sepatu 1 miliar tuh dari mana? Dari bacanya gimana ya? Hops.id. Hops ya. Hops.id. Jadi dia di tanggal 19 Juni 2024 itu Artinya baru ya. baru. Dia bikin bukan artikel, berita ya. Judulnya Iya. Uya-Kuya beli sepatu Jordan Dior limited edition senilai 1 miliar rupiah. Sebut untuk koleksi dan investasi masa depan. Oke. Nah, ini juga ada Nanti dulu. oh, itu dulu aja ya. Si Hobbs ini memberitakan bahwa beli uya-kuya beli sepatu 1 miliar kan, dan tidak ada penjelasan tentang kapan dia belinya. Iya. Oke, jadi kita menyangka bahwa itu memang terjadinya ya hari-hari ini. Artinya belum lama inilah, bukan Iya, iya. sesuatu yang terjadi 3 tahun yang lalu. Lalu, pada tanggal 21 Juni 2024, ada lagi pemberitaannya judulnya Berburu Sepatu Nike Limited Edition di Las Vegas. Uya-Kuya borong 3 model sepatu, menurutnya bukan pemborosan. Oke, walaupun nggak ditulis kali ya harganya berapa ya. Iya, Oke, nah, ini dua-duanya di Hobbs. di Hoops. Ya, jadi bukan pembelaan, kita pengen menjelaskan bahwa pembuatan berita konten YouTube kita ini tidak kita dasarkan pada sesuatu yang berlangsungnya 3 tahun yang lalu. Kita memperoleh informasi seolah-olah paling tidak ya itu terjadinya sekarang. Jadi pada saat dia sudah menjadi anggota DPR. Karena itulah kita menyebutnya sebagai kok anggota DPR begitu sih ya. Apa namanya kan wakil rakyat. Anda harusnya mewakili aspirasi rakyat dong. Karena itulah itu kita kritik. Nah ternyata mudah-mudahan sekarang Bung Uya tahu ya bahwa ada sesuatu yang menyebabkan Hobbs itu memberitakan tentang pembelian sepatu tersebut. Kan pertanyaannya adalah kenapa? Nah yang membuat kami agak kaget adalah yang berita kedua tadi, Gra. Yang dia beli sepatu di Las Vegas. Las Vegas. Nah itu kapan? 3 tahun yang lalu juga atau sekarang? Oke. Nah itu penjelasan pertama ini buat fans Uya-Kuya juga tolong dipahami ya. Konteksnya seperti apa. Tapi sekarang kami tetap menganggap bahwa kritik kami tidak akan kami cabut. Oke. Kan kritik kami adalah kenapa nggak usah dia jadi anggota DPR nih. Kan pada pertemuan kita yang pada konten kita sebelum ini, kita juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah bukan ciri khas. Banyak dilakukan oleh para selebritis kaya di Indonesia. Ya. Apa misalnya contoh lainnya? Raffi Ahmad, Atta Halilintar. Oh iya, Atta Halilintar lu terkenal sekali tuh. Saya juga pernah angkat itu. Karena beli, kalau Raffi, Andre Taulani gitu ya. Otomotif. Otomotif, Mobil mewah. mobil-mobil mewah, mungkin juga rumah mewah, segala macam. Buat kami itu tetap adalah sesuatu yang bermasalah. Nah saya nggak tahu itu seperti juga di pertemuan sebelum ini, saya waktu itu bilang saya tuh dari generasi yang lebih tua. Jadi buat orang yang lebih tua emang bawaannya miris kalau orang gaya hidupnya mewah. Kalau kamu gimana, Nui, sebagai anak Z? Oh ya, kalau aku sih bukan sudut pandangnya bukan dari Gen Z, lebih ke sudut pandang yang ekonominya nggak setinggi itu. Jadi kayak Iya. Nggak penting lah, mau Z kayak mau milenial. strata ekonominya tuh Strata nggak setinggi ekonominya itu. dulu. Jadi makanya kayak ya kita sudut pandang pertamanya aja akhirnya first impressionnya tuh nggak masuk di kita gitu. Maksudnya kayak semahal itu dibeli untuk apa gitu ya, walaupun Uya bilangnya sih itu buat investasi. Oh ya iya, kan? itu perlu. Iya. Ya. Aku sih sebagai Gen Z sebenarnya paham investasi itu banyak banget dan
memang banyak banget resiko dan keuntungan yang memang banyak banget beragam investasi yang mungkin nggak semua orang paham. Cuma maksud aku kan memang ini investasi yang jarang banget dilakukan. Jadi sebenarnya kita sih mengkritiknya flexingnya ya Bang. Flexingnya. Kalau investasi mungkin kalau emang Babang Guya Babang Guya siap. bersikukuh gitu kan, maksud aku mungkin bisalah edukasinya mungkin diperdalam lagi itu investasinya apa sih gitu kan. Karena aku paham kayak ada investasi nih di kalangan aku ya, di Gen Z ini out of context tapi mungkin jadi gambaran juga. Kita tuh kalau di K-popers kita tuh ada investasi photocard tuh, tau nggak? Iya tahu. Ya kan? Apa itu? Investasi photocard. Photocard. Iya, jadi foto-foto idol kita itu dijualnya mahal Bang. Padahal misal gini, albumnya itu Bang, album dengan CD, foto album segala macam dan termasuk dapat photocard, itu mungkin harga albumnya cuma 350-an lah, 350.000. Tapi photocardnya doang, misal mungkin karena idolnya itu sangat terkenal atau fotonya bagus, itu bisa berkali-kali lipat harganya, bisa kayak jadi 700.000, bisa jadi 800.000. Kita ngerti tuh ada investasi yang kayak gitu yang mungkin gak semua orang paham gitu kan. Mungkin itu juga yang dilakuin sama Babang Uya. Cuma maksud aku kayak kita kan mau kritik nih flexingnya nih. Kalau investasinya ya itu Oke, nah lain lah. Ini komentarku nih ya dalam hal ini. Kan dia bilang tuh 3 tahun yang lalu. Nah kita akhirnya memperoleh tuh. Kita dapetin video yang menampilkan Uya Kuya lagi belanja sepatu Jordan Dior itu ya di salah satu mall di Jakarta. Dan saya baru tahu ya di Jakarta itu ada sebuah mall atau toko sepatu Jordan Dior itu yang di dalamnya dijual sepatu harganya 250 juta. Oh iya. Itu buat saya yang barangkali datang dari kalangan ekonomi yang berbeda itu, wah, kebayang nggak saya masuk ke toko itu, terus saya tertarik. Kalau yang ini berapa? 250 Pak, gitu ya. Masa 250.000 kan? Enggak Pak, 250 juta. Aduh. Mampus nggak kita? Oke. Nah, keluar malu tuh Bang, nggak jadi. Langsung beli 2. Nah, saya mau bilang bahwa ada tuh sebuah videonya di Uya Kuya TV. Iya. Cerita tentang dia belanja, mula-mula katanya anaknya udah beli beberapa minggu yang lalu harganya 250 juta. Terus sekarang rupanya begitu informasi, rupanya si toko itu mulai kedatangan new arrival gitu ya. Kayaknya dikabarin nih Uya Kuya ini ada lagi nih. Nah datanglah dia. Carilah buat dia sendiri 250 juta, buat istrinya, buat anak perempuannya, sehingga ujung-ujungnya dapat 4 sepatu itu. Ya. Totalnya 1 miliar itu. Kayaknya sih nggak nyampe 1 miliar, dia bayar dengan Singapura dolar. Dan cash loh Singapura dolarnya. Berapa ribu? Saya nggak tahu satu Singapura dolar itu berapa sih. Tapi kira-kira misalnya 8.000 Singapura dolar lah, misalnya gitu ya. Nah, itu saya tungguin di mana dia bilang bahwa itu untuk investasi. Itu videonya 12 menit nih. Kamu juga nonton kan? Nonton. Sepanjang 11 menit itu cerita tentang 4 sepatu itu. Wah itu nggak cocok tuh sepatunya, kekecilan, kebesaran, bla 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 bla. Ujung-ujungnya begitu udah bayar nih, udah keluar bawa tas itu, barulah dibilang ini bisa buat investasi nih ya. Nanti bisa dijual lagi, bla 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 bla. Jadi saya sih merasa bahwa nggak salah dong kalau saya nonton atau kalian nonton dan kalian menyangka bahwa itu flexing. Bukan lagi ngajarin orang. Iya. Cuma bilang investasi itu di 1 menit terakhir. 1 menit terakhir. Mestinya kalau kata kata Nui tadi kan. Kalau emang maksudnya nggak berniat flexing atau misal ada unsur edukasi ya rata aja. Atau dari awal pembagian durasinya. Misalnya diajarin zaman sekarang tuh sebetulnya yang namanya investasi itu bisa macam-macam ya. Ya bisa kita beli sesuatu yang kalau kita simpan untuk waktu yang cukup lama, itu ketika di resell, dijual kembali, itu harganya bisa meningkat. Kasihlah contoh. Saya nggak tahu selain tadi apa? Oh, yang photocard K-pop ya. K-pop itu bisa tuh, asal kita pinter nyarinya gitu kan? Ya, di komunitasnya juga kan? Di komunitasnya juga bisa, kan menarik gitu ya. Nah, orang jadi tahu hal baru gitu. Hal baru, dan bahwa sepatu itu bisa juga dijual lagi. Buat saya sih
mengagetkan nih. Oh, sepatu. Ternyata Pikiran kita kan selama ini kalau sepatu dijual lagi ya harganya pasti turun lah. Iya, betul. Nah, ini ternyata ada tipe-tipe sepatu tertentu yang bisa dijual lagi. Jadi kita nggak melihat itu sebagai investasi dong. Ya, itu kita melihatnya ya lebih ke show. Iya benar. Ya kan ini jadi kita nunjukin sudut pandang orang awam nih gitu kan. Dan bagi orang awam, sekarang bayangkan ya, bagi masyarakat, kita UMR-nya berapa sih? 5 ya Jakarta ya? Iya, 5 juta. Yang lain lebih turun-turun lagi Bang. Iya, Bahkan ada yang lebih rendah lagi. Iya, ada yang Tapi taruhlah kita anggap yang 5 juta dan mungkin lebih tinggi dari 5 juta. Mungkin sampai 10 juta gitu ya. Logika investasi seperti yang digambarkan oleh Uya Kuya itu gimana ya menerapkannya? Dengan 10 juta, kebutuhan pokoknya udah ketutup tuh. Taruhlah 5 juta. Terus bisa mau coba investasi. Beli apa? Iya. Itu kapan yang ngumpulinnya 250 juta berapa ratus tahun gitu. Aduh, nggak nyampe ini. Paling kayak kalian paling beli sepatu berapa harganya? 300 aku sih paling mahal. 300.000. Iya. Ya taruhlah nanti agak membaik ekonomi naik. Kan mentok-mentok paling sejuta kali ya gitu ya. Nggak tahu tuh yang merek-merek kayak Nike kayak segala macam itu kan pasti di atas 1 juta. Tapi itu pun nggak akan jadi investasi kan? Iya, dipakai. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah pantas kalau begitu itu jadi pertunjukan di depan kita semua? Indonesia itu bukan negara kaya loh. Karena aku juga yang bareng nonton sama Bang Ade itu ya, yang kontennya itu beberapa komennya tuh yang dilihat tuh depan komentarnya awal-awalnya nih yang kayak misalkan ini nih, harga sepatunya bisa buat bangun rumah, modal usaha, modal kawin anjir. Kalau gue mah emang Uya Kuya nih pekerja keras, gue salut. Sekarang dia menikmati hasil kerja kerasnya bersama keluarganya, seneng banget. Jadi awalnya sedih jadi seneng gitu. Sama ada lagi, seandainya saya punya uang segitu, insya Allah buat saya gunakan ngebangun pondok pesantren. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rezeki seperti Mas Uya dan keluarganya. Amin. Jadi kayak depannya tuh sedih dulu nontonnya. Ya ampun, uang segitu bisa buat yang lain gitu. Terus ya udahlah, semoga rezekinya lancar gitu. Itu sangat Indonesia. Iya, karena ya gitu Bang, belum. Menurut aku sih emang Indonesia ini masih banyak ketimpangannya sih. Sangat banyak Tapi menurut saya orang-orang Indonesia kan baik hati ya. Jadi setelah dia bilang anjir gitu ya, itu kan bisa buat bangun rumah tadi ya. Tapi ya udahlah, kita doakan saja. Dan kita juga sebetulnya nggak pengen mengecam secara personal atau secara berlebihan. Tapi kita mau katakan bahwa hal semacam ini tuh nggak pantas lah di masyarakat Indonesia yang masih timpang. Kayak tadi kan 5 juta tuh yang minimal, gaji minimal. Yang di bawah 5 juta banyak ya. Mayoritas bangsa ini masih di bawah 5 juta saya rasa ya. Jadi sekarang dikasih orang-orang semacam ini dikasih semacam impian-impian apa sih punya sepatu 250 juta, kan nggak perlu. Dalam pandangan saya, taruhlah mereka emang mau investasi, udah investasi aja deh. Ya, maksud saya gini, pertama adalah kalau mau ajarin ke masyarakat, ini bisa dilakukan. Kita bukan lagi mau flexing nih ya, kita mau investasi, mudah-mudahan bisa kejual lebih tinggi nantinya. Atau kedua, ya nggak usah diumumin juga, beli, simpen aja di rumah. Nah nanti kalau harganya udah naik, baru berikan, baru dijual. Nah ini harus kita ingat karena ini kan terjadi di media online ya, bahkan medsos ya. Siapakah yang menonton medsos? Seluruh rakyat Indonesia kali ya. Nggak seluruh, setiap orang nggak, tapi itu menjangkau jangkauannya seluruh Indonesia ya. Dan itu kita bicara dari yang penghasilannya bisa 100 juta per bulan, 500 juta per bulan, tapi yang tadi mayoritas adalah yang mungkin 3 juta, 5 juta, 7 juta, 10 juta. Ngapain juga mereka harus dibuat punya mimpi yang setinggi itu. Iya. Yang ujung-ujungnya akhirnya komentarnya ya kayak tadi kan. Iya. Jadi purpose-nya juga nggak nyampe. Dari video itu ya. Iya. Dan kita harus ingat ya bahwa kenapa flexing tuh dimarahi kan kita ingat ya beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu ya, terjadi pameran kekayaan oleh orang-orang yang ternyata terbukti jadinya koruptor gitu kan. Oke. Ya.
Dan itu si menteri kita sampai marah karena flexing semacam itu bukan mendorong orang lebih produktif, tapi mendorong orang untuk mencari penghasilan Untuk konsumtif. untuk konsumtif, dan itu di luar gaji yang sudah dia peroleh, dan bentuknya adalah seringkali jadinya korupsi. Maka perilaku flexing semacam ini bisa mendorong tingkat korupsi yang tinggi di sebuah negara, ya. Jadi kita minta maaf lagi-lagi sama Bung Uya dan fansnya. Jangan tersinggung, ini masukan yang mudah-mudahan positif yang mendorong kita semua untuk lebih introspeksi kali ya. Ya, dan apalagi kan Bung Uya ntar lagi jadi anggota DPR kan. Nah, lebih mungkin sensitif dikit lah terhadap kondisi masyarakat di Indonesia sebenarnya. Karena katanya juga Bung Uya itu sekarang Ini makin sampai tanah nih. ini emang ini contohnya kan, kantor Cokro ya kondisi turun naik. kursinya bisa naik turun. Itu ya karena nggak mampu beli baru yang mahal kan. Jadi boro-boro 250 juta ya. Nah satu hal sebelum kita lupa, kita tutup dengan, dan kita sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Bung Uya dan keluarganya dengan membuat yang namanya lembaga Bantuan Uya. Uya. Jadi membantu rakyat ya. Iya, kita sebut aja LBU ya. Ini kita udah berusaha riset ya, cuma memang belum ada yang website resminya. Cuma seriset kita LBU ini udah bantu orang-orang yang membutuhkan, TKI dan lembaga PMR. PMI atau PMI. Ya, itu. Ya. Jadi memang saya rasa sebaiknya dana itu dipakai dengan cara semacam itu. Itu jauh lebih baik, sehat, dan memberi teladan yang baik buat kita semua. Kita punya kelebihan, kita share lah sama orang-orang yang lebih membutuhkan. Misalnya kami, nggak? Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Kalau misalkan ada ide-ide konten, bisa komen di bawah. Oke guys, stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye. Bye.